Oke, sebelum dilanjutkan ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Sekarang Mimin berada di Gudang Manggis RSB. Bab 2581 sampai bab 2584. Meskipun Ye Chen menyelamatkan nyawa Nyonya Jiang dan putranya, dia tetap berterima kasih kepada Nyonya Jiang. Ini karena Nyonya Jiang memberikan gelang rotan tulang Phoenix leluhur kepada dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Awalnya, Ye Chen mengira wanita tua itu tidak mengetahui bahwa gelang rotan tulang Phoenix adalah warisan nenek moyang dan terbuat dari bahan langka. Namun, dia mungkin tidak tahu betapa langka dan berharganya benda itu. Namun setelah pertemuan ini, Ye Chen menemukan bahwa Nyonya Jiang sebenarnya memiliki pemahaman yang relatif jelas tentang nilai gelang rotan tulang Phoenix. Saat itu, Patriark Meng Changsheng hanya meminta gelang sulur tulang Phoenix dari leluhur keluarga Jiang. Jadi dia menjaganya di sisinya selama beberapa dekade, dan bahkan memberinya 2 pil peremajaan. Tak hanya itu, demi mencari terobosan, Meng Changsheng bahkan berjanji akan memberinya kesempatan jika ia mencari keabadian di masa depan sebelum berpisah dengan leluhur keluarga Jiang. Meskipun Meng Changsheng melakukan ini bukan hanya untuk membalas cinta Phoenix Bonfin, Ye Chen menduga bahwa Phoenix Bonfin pasti memainkan peran penting. Peristiwa masa lalu ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Jiang, dan Nyonya Jiang sangat mengetahuinya. Namun semasa berada di Meksiko, ia masih rela menggunakan gelang ini untuk berterima kasih pada dirinya sendiri, yang membuat Ye Chen merasa sedikit bersyukur. Terlebih lagi, penggunaan Phoenix Bonfin tidak hanya untuk menyempurnakan 20 resaping pills. Jika Anda ingin menyempurnakan pil tingkat tinggi di masa depan, Phoenix Bonfin hampir merupakan bahan penting yang sangat diperlukan, yang akan sangat membantu untuk kamu di masa depan, sangat membantu. Justru karena itulah dia mengurus semuanya dan memutuskan untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat Ni Jiang, ibu dan anak memiliki kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Melihat villa dan toko telah diselesaikan, Ye Chen merasa jauh lebih lega. Chen Zekai juga memerintahkan bawahan keluarga Ye di Sudu untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga ibu dan anak tersebut. Begitu ibu dan anak tersebut memulai bisnis, mereka juga harus cobalah untuk bersikap selembut mungkin. Jaga diri Anda dengan cara yang sederhana. Setelah semuanya beres, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Jiang. Setelah Nyonya Jiang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengirimkan mobil mereka keluar dari komunitas, Ye Chen dan Chen Zekai bergegas ke Bandara Sudu semalaman untuk mengambil penerbangan kembali ke Jinling. Di pesawat, Chen Zekai sedikit lelah setelah mengemudi selama sehari. Setelah pesawat lepas landas, dia tertidur di kursi datar yang nyaman. Ye Chen, yang tidak lelah, memberikan Nyonya Jiang kepadanya. Dia mengeluarkan gulir lagi, letakkan di atas kakinya dan perlahan buka lipatannya. Dalam gambar, Meng Changsheng yang abadi sekali lagi muncul di gulungan. Ketika saya melihat lukisan ini di rumah tua keluarga Jiang di selatan Sunan, lukisan itu digantung tinggi di dinding dan lampunya redup. Selain itu, Tuan Jiang ketika istrinya memberitahu Ye Chen kejadian masa lalu itu, perhatian Ye Chen sangat teralihkan. Jadi dia tidak terlalu menghargai lukisan itu. Namun kini, setelah membentangkannya di hadapannya dan melihatnya dengan cermat melalui lampu baca di pesawat, Ye Chen semakin terkesan dengan keterampilan dan pesona lukisan ini. Karena orang Tiongkok kuno lebih menghargai pesona daripada kenyataan, nyatanya sebagian besar pelukis kuno terkenal tidak pandai realisme. Bentang alam, ikan, serangga, dan figur sebenarnya lebih memperhatikan gaya yang hidup dan hidup. Meski lukisan nenek moyang keluarga Jiang ini juga bergaya lukisan tradisional Tiongkok, namun detailnya sangat detail dan penuh perhatian, sehingga Meng Changsheng dalam lukisan tersebut terasa sangat nyata dan hidup, bahkan sosoknya yang bergoyang tertiup angin, terlihat sangat hidup.
Mungkin masyarakat dinasti Tang tidak memiliki kebiasaan menulis prasasti saat melukis. Ye Chen tidak menemukan tanda tangan apapun pada lukisan tersebut, namun ia sangat yakin jika lukisan ini dipublikasikan, dengan gaya lukisan yang ajaib, mungkin saja akan terjadi, populer di seluruh dunia akan ada kegemparan dalam bidang seni. Mungkin peringkat pelukis terkenal di dinasti Tang akan ditulis ulang karena kemunculan lukisan ini. Tapi Ye Chen tentu saja tidak punya rencana seperti itu. Dia memutuskan untuk menghargai lukisan ini dengan baik dan tidak membiarkan orang lain melihat isi lukisan itu setelah kembali ke Jinling. Setelah mengaguminya dengan saksama untuk waktu yang lama, tepat ketika Ye Chen hendak menggulung gulungan itu lagi, dia tiba-tiba merasakan ada beberapa fluktuasi halus energi spiritual di dalam gulungan itu. Ini membuat seluruh tubuhnya langsung gemetar. Menurut Ni Jiang, lukisan ini dibuat oleh nenek moyangnya di masa tuanya. Sejak dia tua, dia pasti sudah lama terpisah dari Meng Changsheng. Nenek moyang keluarga Jiang tidak memiliki bakat untuk menguasai energi spiritual, jadi selain meminum 2 pil peremajaan dan hidup lebih lama dari orang biasa, tidak mungkin dia memiliki energi spiritual. Artinya, lukisan yang dilukisnya di masa tuanya tidak boleh memiliki aura apapun. Namun, memang ada jejak energi spiritual yang sangat halus dalam lukisan ini. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri. Mungkinkah energi spiritual ini ditinggalkan oleh Meng Changsheng? Mungkin, keluarga Jiang tidak mengetahui bahwa Meng Changsheng pernah tinggal dalam jangka waktu tertentu, telah kembali. Memikirkan hal ini, dia segera menenangkan diri, memisahkan beberapa aura, dan dengan hati-hati menutupi seluruh lukisan, mencari sumber aura. Segera, dia menemukan jejak energi spiritual di kepala potret Meng Changsheng. Ye Chen sangat gembira dan segera menggunakan auranya untuk merasakan orang lain. Pada saat kedua aura bergabung, adegan perspektif orang pertama tiba-tiba membanjiri pikiran Ye Chen. Dalam gambar tersebut, sebuah pemakaman akbar sedang diadakan di sebuah desa pegunungan. Orang-orang yang menghadiri pemakaman tersebut tidak mengenakan pakaian modern, mereka lebih mirip pakaian dinasti Tang. Ye Chen dapat mengenali dari topografinya bahwa desa pegunungan ini adalah tempat tinggal Ni Jiang. Desa pegunungan pada gambar tidak terlihat bobrok seperti saat ini. Di desa pegunungan pada gambar terdapat halaman kayu yang cukup megah dengan ukiran balok dan bangunan bercat di mana-mana, sekilas terlihat seperti keluarga kaya raya. Namun, pemakaman dalam gambar tersebut bukanlah gambar real-time yang koheren, melainkan lebih seperti fotografi time-lapse yang dipercepat berkali-kali. Kerumunan orang berkumpul di depan peti mati di ruang utama. Seorang pria parubaya berlutut dan menangis dengan keras. Sekelompok wanita dan anak-anak juga menangis di belakangnya. Di dinding seberangnya, ada 3 lukisan yang digantung. 3 lukisan yang saya lihat di rumah istri saya. Adegan selanjutnya adalah orang-orang berkabung dan memberi penghormatan. Meski banyak tata krama, namun keseluruhan adegan berlangsung sangat cepat, dan upacara diselesaikan satu persatu seperti kuda. Setelah semua etiket selesai, lebih dari selusin orang kuat membawa peti mati ke kaki gunung belakang dan menguburkan peti mati di sini. Setelah itu, semua orang kembali ke halaman kayu yang dalam, dan kegembiraan memudar. Beberapa kerabat perempuan meninggalkan satu demi satu bersama keluarga mereka sambil menangis, meninggalkan pria parubaya itu sendirian di aula duka. Namun, tidak ada tanda-tanda kesakitan di wajah pria paruh baya ini. Sebaliknya, dia berdiri di tengah aula dengan ekspresi bahagia. Dia melihat potret Meng Changsheng di dinding tengah dan berkata sambil tersenyum. Leluhur Meng, ayahku meninggal 3 hari yang lalu. Kamu telah meninggal dunia, dan hari ini kamu dikuburkan kembali. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati, itu mungkin sia-sia sekarang. Jika kamu benar-benar dapat menemukan kehidupan abadi, kamu harus memberiku kesempatan yang kamu janjikan pada ayahku saat itu. Ayahku akan hidup 110 tahun.
Setelah 3 tahun, aku telah membuat orang lain iri. Aku sekarang berusia 40-an. Aku hanya berharap kamu bisa hidup selamanya dan penuhi janjimu secepat mungkin. Meskipun kata-kata pria parubaya itu tidak jelas dan sulit dimengerti, Ye Chen masih mengerti apa yang dia maksud. Dia seharusnya adalah putra leluhur keluarga Jiang. Saat ini, dia berdiri di depan potret Meng Changsheng, berbicara tentang meminta Meng Changsheng mencari keabadian sesegera mungkin, dan kemudian kembali untuk mentransfer kesempatan yang dijanjikan kepada ayahnya kepadanya. Terus terang, dia menantikan kembalinya Meng Changsheng agar dia bisa hidup selamanya. Setelah pria itu selesai berbicara, hembusan angin tiba-tiba bertiup di aula, lalu dia berbaring di tanah dan tertidur lelap. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya berkemeja hijau masuk dengan langkah nyaring dan bertenaga. Pakaian dan penampilan pria ini sama dengan potret Meng Changsheng. Namun ia terlihat sedikit lebih muda dari Meng Changsheng dalam potret tersebut. Ye Chen dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah Meng Changsheng. Meng Changsheng berhenti lama di 3 lukisan, lalu melihat potret diri lama leluhur keluarga Jiang di sebelah kanan, dan menghela nafas. Layanan berjasa telah berlalu. Muyun, jika kamu menunggu 3 lagi hari untuk menjadi seorang guru, kamu dapat memenuhi tugasmu sebagai seorang guru. Aku sudah membuat janji denganmu, dan sekarang setelah kamu pergi, aku harus memenuhi janjiku kepadamu, tapi aku baru saja melihat kata-kata dan perbuatannya, yang mana benar-benar membuatku sangat kecewa. Sebaiknya aku tidak melewatkan kesempatan ini. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan mengetuk pelan potretnya dan bergumam, apa yang terjadi hari ini telah tertinggal dalam lukisan ini. Jika keturunanmu salahkan aku dan sobek potretku ini di masa depan, kamu akan tahu keseluruhan ceritanya. Di masa depan, saat aku bertemu denganmu lagi di Jiuquan, tolong jangan salahkan aku. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dengan anggun dan menghilang di malam hari. Saat ini, semua adegan berakhir tiba-tiba. Ye Chen tenggelam dalam keterkejutan yang hampir melampaui ruang dan waktu, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Ketika dia sadar kembali, dia mengagumi kemampuan Meng Changsheng untuk meninggalkan pikirannya pada lukisan, dan pada saat yang sama dia tidak bisa tidak menyesali nasib tragis keturunan keluarga Jiang. Tidak ada keraguan bahwa Meng Changsheng pasti mencari keabadian ketika dia kembali ke desa pegunungan kecil itu. Namun, Ye Chen juga dapat menyimpulkan bahwa keabadian yang diterima Meng Changsheng hanya boleh menembus batas hidup 200 tahun, dan itu sama sekali tidak abadi atau abadi. Alasan kenapa dia begitu yakin adalah, di satu sisi, setelah dia menguasai 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia bisa berdebat dari sudut pandang orang dalam. Faktanya, tidak ada keabadian yang nyata sama sekali, dan ada pula yang hanya mampu bertahan dibandingkan orang lain, hanya saja lebih lama. Di sisi lain, juga karena kata-kata terakhir yang diucapkan Meng Changsheng kepada potret leluhur keluarga Jiang di adegan tadi. Kata-kata itu lebih lugas, saya akan bertemu Anda lagi di bawah Jiuquan di masa depan. Don jangan salahkan aku untuk ini. Sejak dinasti Wei Utara, ada pepatah di bawah 9 mata air, dan pada saat itu, 9 mata air melambangkan dunia setelah kematian. Karena Meng Changsheng mengatakan bahwa dia akan bersatu kembali dengan leluhur keluarga Jiang di bawah Jiuquan di masa depan, itu berarti dia tahu bahwa dia akan mati cepat atau lambat. Oleh karena itu, Ye Chen secara komprehensif menilai bahwa Meng Changsheng seharusnya menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya sebelum dia berusia 200 tahun. Jadi dia kembali ke leluhur keluarga Jiang untuk memenuhi janjinya, tetapi dia tidak berharap untuk datang selangkah terlambat. Namun menurut rencana Meng Changsheng, meskipun leluhur keluarga Jiang telah meninggal, dia seharusnya memberikan kesempatan itu kepada putranya.
Namun putra leluhur keluarga Jiang sangat mengecewakan Meng Changsheng karena ucapannya yang memberontak di depan potret itu, sehingga ia juga melewatkan kesempatan baik ini untuk hidup hingga usia 200 tahun atau bahkan lebih lama. Namun, Ye Chen tidak dapat menahan perasaan bahwa keturunan lain dari keluarga Jiang memiliki temperamen yang sangat baik, bahkan generasi Nyonya Jiang masih menunggu kemunculan Meng Changsheng setelah menunggu lebih dari 1000 tahun. Jika ada orang yang pemarah di antara mereka, yang merobek potret Meng Changsheng ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa menunggu ke kiri dan ke kanan, dia mungkin sudah mengetahui keseluruhan cerita. Namun terkadang takdir mempermainkan orang. Keluarga Jiang tidak pernah menunggu hasil ini, tetapi mereka menemukannya secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, Ye Chen juga berpikir dalam hati, saya ingin tahu metode apa yang ditemukan Meng Changsheng untuk membuat masa hidupnya melebihi batas atas 200 tahun, dan saya tidak tahu berapa tahun dia hidup pada akhirnya. Jika dia hidup sampai hari ini, bukankah usianya lebih dari 1400 tahun? Memikirkan hal ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan tegas pada dirinya sendiri, tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa hidup berusia 1400 tahun. Saya ingin datang ke orang ini. Tulang-tulang senior sudah terkubur di suatu tempat. Saat gambar itu menghilang, aura halus dalam lukisan itu juga menghilang, tetapi ketika Ye Chen melihat lukisan itu lagi, dia tidak bisa tidak memikirkan gambar Meng Changsheng di benaknya, dan dia merasa bahwa Meng Changsheng dalam lukisan ini sepertinya menjadi lebih jelas dan jelas di atas kertas. Mau tak mau dia bertanya-tanya dalam benaknya seperti apa kehidupan Meng Changsheng setelah dia meninggalkan desa pegunungan itu. Meski umurnya telah diperpanjang, namun sepertinya tidak ada orang penting dalam hidupnya. Istri dan anak-anaknya telah lama meninggal dunia, dan putra serta murid satu-satunya juga telah dikuburkan. Hanya menyisakan dia yang masih setengah baya, seperti sebelumnya. Dengan sifatnya yang terobsesi dengan budidaya dan memperjuangkan keabadian, mungkin setelah ia meninggalkan desa pegunungan, ia akan tetap memilih untuk kembali ke guanya di suatu tempat dan terus berlatih diam-diam sendirian. Sejak saat itu, ia hanya mengetahui matahari terbit dan terbenam, tapi tidak tahu seperti apa dunia luar, tahun, bulan, dinasti dan generasi. Ketika yang tersisa dalam hidup hanya diamalkan hari demi hari, maka segala suka, marah, sedih dan gembira hanya bisa disimpan sendiri, tanpa ada yang membagi atau berbagi. Menurut Ye Chen, perasaan itu bukan tentang mencari keabadian, tapi tentang mencari kesepian. Ia merasa bahwa begitu seseorang melepaskan emosinya dan jatuh ke dalam kesepian yang tiada akhir, hidup akan kehilangan makna sebenarnya tidak peduli berapa lama hal itu berlangsung. Dan Ye Chen tidak bisa tidak berpikir, jika orang-orang di sekitarnya perlahan menjadi tua seiring berjalannya waktu, apa yang akan terjadi padanya? Meskipun pil peremajaan bagus, namun efeknya menjadi kurang efektif seiring bertambahnya usia. Dengan pil peremajaan, tidak masalah bagi orang biasa untuk hidup hingga usia lebih dari 100 tahun. Batas hidup hingga usia 200 tahun mungkin memerlukan biaya yang besar, jumlah pil peremajaan untuk mendukungnya. Bahkan jika saya bersedia memberi mereka pil peremajaan yang cukup, ketika mereka mencapai usia tersebut, apakah mereka benar-benar bersedia untuk terus menggunakan pil peremajaan untuk memperpanjang hidup mereka? Tidak jarang seseorang bisa hidup sampai usia 100 tahun, namun seluruh dunia belum pernah mendengarnya. Jika Anda terus memberikan pil peremajaan kepada orang-orang terdekat Anda agar mereka hidup selamanya dan tidak menjadi tua, maka pada saat kritis tertentu, mereka harus menjauhi semua orang yang mengenalnya tetapi tidak mengetahui identitas aslinya. Jika tidak, mereka pasti akan menyebabkan banyak orang bertanya-tanya. Artinya setiap orang harus mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi dari dunia pada waktu tertentu. Pada saat itu, mereka dan orang-orang di sekitarnya akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri seperti manusia serigala atau vampir dalam novel Mary Sue Barat. Perhatian. Dalam kehidupan seperti ini,
Ye Chen bahkan tidak perlu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sendirilah yang pertama tidak menerimanya. Mendengar hal ini, Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Meskipun saya tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini dalam 20 atau 30 tahun ke depan, ini tetap merupakan masalah besar yang tidak dapat dihindari selama saya hidup. Ye Chen menghela nafas pelan, menyimpan gulungan itu, dan tetap terjaga sepanjang jalan. Karena ibu kota Su tidak jauh dari Jinling, pesawat tiba di bandara Jinling dalam waktu lebih dari 2 jam. Saat ini, langit masih belum cerah. Ye Chen dan Chen Zekai turun dari pesawat, dan anak buah Chen Zekai sudah menunggu di sini. Chen Zekai dengan hormat bertanya kepada Ye Chen, "Tuan, masih ada 1 jam sebelum fajar. Apakah Anda ingin pergi ke istana Buckingham untuk beristirahat sebentar?" Ye Chen berpikir sejenak, melambaikan tangannya dan berkata, "Atur mobil untukku, dan aku akan pergi ke Champs Elysees sendirian. Ayo pergi ke Villa Sumber Air Panas. Aku akan pergi ke sana untuk beristirahat dan pulang pada siang hari." Ye Chen tidak ingin membawa pulang potret Meng Changsheng pertama. Akan sulit untuk menjelaskan kepada keluarganya. Dan kedua, dia takut menjadi wakil presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Ayah mertua tertua melihatnya dan menggunakannya untuk berpura-pura menjadi orang besar. Serigala berekor dengan yang lain. Ketiga, dia juga takut ibu mertuanya, Ma Lan, suatu hari nanti akan kekurangan uang dan marah. Jadi diam-diam dia akan mengeluarkan lukisan itu dan menjualnya. Oleh karena itu, ia berencana memasang lukisan ini di Villa Pemandian Air Panas Champs Elysees sebelum fajar. Meski anggota keluarga villa itu juga mengetahuinya, karena kunci pintu yang ditingkatkan sekarang sudah menggunakan pengenalan wajah dan sidik jari, hanya dia yang bisa membukanya, jadi dia tidak perlu khawatir diketahui oleh anggota keluarganya. Ketika Chen Zekai mendengar bahwa dia akan pergi ke Villa Pemandian Air Panas Champs Elysees, dia buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu repot, kamu telah berjuang sepanjang hari, kembali dan istirahat dulu, aku akan pergi ke sana sendiri tidak apa-apa." Melihat desakan Ye Chen, Chen Zekai segera mengangguk, meminta anak buahnya untuk memberi Ye Chen kunci salah satu Rolls-Royce, dan berkata dengan hormat, "Tuan, jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja." Oke. Ye Chen mengambil kunci mobil dan berkata kepadanya, "Kalau begitu aku akan pergi ke sana dulu." Setelah berpisah dengan Chen Zekai, Ye Chen pergi ke Villa Pemandian Air Panas Champs Elysees sendirian. Setelah sampai di villa, dia mengambil lukisan itu, dan menyimpannya di brankas di lantai basement villa. Setelah melakukan ini, Ye Chen pergi ke kolam air panas dalam ruangan di villa. Karena Villa Sumber Air Panas Champs Elysees memiliki sumber air panas eksklusifnya sendiri. Dan telah dibeli dengan pemerintah setempat selama beberapa dekade, sumber panas bumi mata air panas dipengaruhi oleh kondisi geologi, mengalir terus-menerus 24 jam sehari, sehingga pada saat masyarakat pertama kali merancang, mata air panas di rumah-rumah dirancang memiliki air mengalir yang mengalir 24 jam sehari untuk memastikan bahwa pemiliknya memiliki kolam air panas yang bersih di rumah setiap saat. Ini juga yang menjadi nilai jual terbesar masyarakat. Ye Chen tidak berencana pulang terlalu awal. Rasanya aneh untuk kembali pagi-pagi sekali. Belum lagi, istrinya Xiao Churan pasti merasa sangat sulit untuk begadang dan bergegas kembali. Jadi dia mungkin juga istirahat di sini dan kembali pada siang atau sore hari. Jadi, dia melepas bajunya perlahan dan berendam di kolam air panas. Meskipun Ye Chen hampir tidak merasa lelah setelah berlarian selama berhari-hari, dia masih belum bisa bersantai. Dia hanya punya waktu luang hari ini, jadi dia bisa berendam sebentar di pemandian air panas, yang membuatnya merasa lebih rileks baik secara fisik maupun mental. Pukul 10.30 pagi, sebuah Cathay Pacific Airbus A321 mendarat dengan selamat di Bandara Jinling. Pesawat ini adalah yang paling awal dari 3 penerbangan langsung dari Pulau Hong Kong ke Jinling.
Usai pesawat mendarat, pramugari kelas 1 menurunkan tirai antara kabin kelas 1 dan kelas ekonomi seperti biasa dan mengutamakan penumpang kelas 1 untuk turun dari pesawat. Begitu pintu kabin terbuka, seorang wanita muda berkacamata dan bertopeng tidak sabar untuk berdiri, mengambil tas tangannya, dan keluar dari pesawat. Wanita muda ini adalah Liu Manqiong, wanita tertua dari keluarga Liu yang baru saja datang ke Jinling dari Pulau Hong Kong. Alasan Liu Manqiong datang ke Jinling pagi-pagi sekali adalah karena Universitas Jinling mengundangnya datang ke sekolah hari ini untuk berpartisipasi dalam wawancara program pengenalan bakat luar biasa. Universitas Jinling sangat tertarik dengan Liu Manqiong, seorang akademisi yang baru saja menerima gelar doktor dari Universitas Hong Kong. Beberapa pimpinan sekolah yang bertanggung jawab atas tinjauan pengenalan bakat hampir mengambil keputusan untuk langsung merekrutnya setelah memverifikasi latar belakang akademisnya. Namun, karena Jinling bagaimanapun juga, universitas tersebut adalah universitas negeri, dan proses rekrutmennya harus diikuti. Jadi saya mengundang Liu Manqiong untuk datang. Tidak lama setelah Liu Manqiong menerima gelar doktornya, ia diundang untuk wawancara oleh Universitas Jinling. Tentu saja ia sangat bersemangat, sehingga ia memesan tiket penerbangan lebih awal dan terbang pagi-pagi sekali. Ketika Liu Jiahui mengetahui bahwa putrinya akan datang ke Jinling untuk wawancara, dia awalnya bersikeras untuk mengatur pesawat pribadi untuk mengirimnya ke sana secara langsung, tetapi Liu Manqiong dengan sopan menolak tawarannya. Bukan karena Liu Manqiong masih tidak puas dengan ayahnya. Ini terutama karena dia tidak ingin terlalu mencolok saat datang ke Jinling kali ini. Liu Manqiong tahu betul bahwa jika ada gangguan yang jelas di Jinling, markas Ye Chen pasti akan mengetahuinya. Jika ayahnya datang menemuinya secara langsung, belum lagi Ye Chen pasti akan menerima kabar tersebut, dan bahkan media Jinling mungkin akan menindaklanjuti dan melaporkannya. Dan rencananya adalah untuk tidak pernah memberitahu Ye Chen tentang hal itu sampai dia mendapat pemberitahuan tawaran resmi dari Universitas Jinling, agar tidak dipandang rendah oleh Ye Chen jika dia gagal mendapatkan posisi tersebut. Terlebih lagi, dia ingin memberi kejutan pada Ye Chen, jadi dia harus menunggu sampai dia mendapat pemberitahuan pekerjaan sebelum memilih kesempatan untuk memberitahu Ye Chen. Karena itu, dia menolak untuk menyetujui lamaran ayahnya dan memutuskan untuk tidak menonjolkan diri dan tidak menonjolkan diri, jadi dia terbang sendirian. Karena penanggung jawab Universitas Jinling juga mengetahui bahwa Liu Manqiong berada di Hong Kong, mereka secara khusus menetapkan waktu wawancara untuk Liu Manqiong pada pukul 3 sore. Dengan cara ini, apakah Liu Manqiong memilih untuk datang ke Jinling sehari sebelum atau pada hari wawancara, dia akan punya banyak waktu, jadi saya tidak akan terburu-buru. Berdasarkan waktu tersebut, Liu Manqiong juga memesan penerbangan kembali ke Pulau Hong Kong pada pukul 9.30 malam ini. Dalam keadaan normal, wawancara pasti akan selesai sebelum jam 6 sore. Terlepas dari apakah dia bisa mendapatkan hasilnya, dia berencana untuk kembali ke Pulau Hong Kong dulu, agar tidak diketahui oleh Ye Chen. Ini juga alasan mengapa Liu Manqiong memakai kacamata hitam dan masker sepanjang waktu saat terbang. 10 menit kemudian, Liu Manqiong sudah muncul dan keluar dari bandara, berencana naik taksi ke Universitas Jinling. Meski wawancara dilakukan pada sore hari, ia juga ingin memanfaatkan celah tersebut untuk mendapatkan pemahaman umum tentang Universitas Jinling dan lingkungan sekitar. Namun, ketika dia baru saja keluar dari bandara, seorang wanita parubaya maju ke depan dan bertanya dengan hormat, "Apakah Anda Nona Liu Manqiong Liu?" Liu Manqiong langsung menjadi gugup dan tanpa sadar melangkah mundur dan menatapnya, waspada. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Melihat Liu Manqiong sedikit gugup, pihak lain dengan cepat menjelaskan, "Nona Liu, jangan gugup. Nama saya Li Suxian. Saya pengurus rumah tangga Tuan Qiu Yingshan di Jinling. Itu dia yang memintaku untuk menjemputmu di bandara. Datanglah ke rumahmu sebagai tamu dan makan siang." Pulau Hong Kong selalu terhubung erat dengan Asia Tenggara.
Liu Jiahui memiliki hubungan pribadi dengan banyak orang kaya di Asia Tenggara. Qiu Yingshan adalah teman ayah Liu Jiahui saat itu, dan kemudian memiliki banyak urusan bisnis dengan Liu Jiahui. Jadi Liu Jiahui adalah bagi Qiu Yingshan, dia lebih seperti keponakan. Ketika Liu Jiahui mengetahui bahwa Liu Manxiong akan pergi ke Jinling, dia ingin pergi bersamanya, tetapi tiba-tiba ditolak oleh putrinya. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain menelepon Qiu Yingshan dan memintanya mengatur seseorang untuk membantu merawatnya, dari Liu Manxiong. Liu Jiahui tidak tahu bahwa Qiu Yingshan berasal dari Jinling, tetapi dia tahu bahwa Qiu Yingshan selalu memiliki properti di Jinling, dan dikelola oleh seseorang. Dia terutama khawatir tentang ketidaknyamanan putrinya yang tinggal sendirian di tempat asing, jadi dia berpikir untuk meminta Qiu Yingshan membantu mengaturnya. Dengan pengurus rumah tangga dan sopir, setidaknya putri saya tidak perlu khawatir tentang transportasi setelah dia tiba di Jinling dan sebelum dia meninggalkan Jinling. Namun kebetulan sekali, Qiu Yingshan kebetulan berada di Jinling. Ketika dia mengetahui bahwa putri Liu Jiahui akan datang, dia berencana mengatur agar saudari Xian menjemput Liu Manxiong di bandara dan mengundang Liu Manxiong ke rumahnya untuk makan santai. Liu Jiahui tentu saja sangat senang ketika mendengar bahwa Qiu Yingshan ada di Jinling. Jadi dia segera memberitahu pihak lain tentang nomor penerbangan putrinya. Bahkan ketika dia mengirim Liu Manqiong ke bandara pagi ini, dia mengambil foto rahasia pakaian Liu Manqiong sementara Liu Manqiong tidak memperhatikan ketika dia turun dari mobil. Dengan foto inilah saudari Xian sekilas mengenali Liu Manqiong yang mengenakan kacamata hitam dan topeng. Tapi bagaimana Liu Manqiong bisa mengetahui hal ini? Ia hanya mengetahui bahwa di Pulau Hong Kong, anak-anak dari keluarga kaya tidak diculik 1 atau 2 kali. Namun yang paling sensasional bahkan menggemparkan seluruh dunia. Jadi ketika dia tiba-tiba dikenali di Jinling, dan orang tersebut pindah dari Qiu Yingshan, pikiran pertamanya adalah dia dalam bahaya. Meskipun dia mengenal Qiu Yingshan dan pernah bertemu Qiu Yingshan sebelumnya, dia tidak mempercayai saudari Xian, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kamu mungkin salah mengira orang itu." Setelah itu, dia berbalik dan pergi ke tempat yang ramai tempat untuk berjalan. Saudari Xian segera menyusulnya dan berkata, "Nona Liu, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menelepon ayahmu. Dialah yang memberitahu suamiku bahwa kamu akan datang ke Jinling." Petik 2. Ayahku, Liu Manqiong mengerutkan kening. Saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu memang ayahnya yang menelepon. Jadi, dia segera menjawab telepon dan bertanya, "Ayah, apakah ayah sudah memberitahu orang lain tentang kedatanganku ke Jinling?" Liu Jiahui tertawa di ujung telepon dan berkata, "Manxiong, kebetulan sekali, kakekmu Qiu nenek Qiu dan aku di Jinling. Awalnya aku ingin dia mengatur beberapa orang untuk menjagamu, tapi dia berkata bahwa dia ada di Jinling. Dia mendengar bahwa kamu akan pergi. Aku tidak tahu betapa bahagianya dia. Dia mengatakan itu dia harus pergi dan duduk di rumah. Duduk dan makan santai, kakek Qiu dan kakekmu adalah teman dekat, jadi kamu tidak boleh gagal untuk memberiku wajah." Setelah mendengar perkataan Liu Jiahui, Liu Manqiong merasa lega. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Ayah, karena kakek Qiu dan nenek Qiu ada di sini, mengapa ayah tidak memberitahuku lebih awal agar aku bisa menyiapkan beberapa hadiah terlebih dahulu? Sangat tidak pantas bagiku untuk datang dalam keadaan kosong serahkan sekarang." Liu Jiahui tersenyum dan berkata, "Dengan kepribadianmu, jika aku memberitahumu, kamu pasti tidak akan mau pergi. Maka kamu pasti akan mengatakan bahwa kamu hanya akan pergi untuk wawancara dan itu akan terjadi sebaiknya jangan mengganggu orang lain, dan kemudian kamu harus memberitahuku untuk tidak melakukannya. Beritahu orang-orang tentang ini, aku ayahmu, dan aku belum mengenalmu." Liu Manxiong terdiam sejenak. Memikirkan tentang itu, apa yang dikatakan ayahnya masuk akal.
Itu tergantung pada kepribadiannya dan cara dia biasanya tidak berurusan dengan ayahnya, mungkin itu akibat dari diblokir di kedua sisi. Jadi dia berkata, baiklah. Kalau begitu saya akan mengunjungi kakek Qiu dan nenek Qiu dulu. Liu Jiahui berkata sambil tersenyum, enak sekali, selamat makan bersama kakek Qiu dan nenek Qiu. Wawancara sudah selesai. Kembalilah lebih awal dan ayah akan menjemputmu di bandara. Liu Manqiong berkata tanpa sadar, tidak, saya punya mobil untuk pergi ke bandara, cukup berkendara pulang sendiri. Liu Jiahui berkata dengan santai, tidak masalah. Aku akan membiarkan Amei membantumu dengan mobilnya, berkendara kembali, sudah beres, sampai jumpa. Sebelum Liu Manqiong setuju, Liu Jiahui sudah menutup telepon. Meskipun Liu Manqiong tidak berdaya, dia juga tahu bahwa dengan temperamen ayahnya, begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia akan menemukan cara untuk mencapainya apapun yang terjadi. Itu hanya masalah menjemputnya di bandara, jadi tidak perlu dia terlalu menjijikkan. Jadi, dia meletakkan teleponnya dan berkata kepada saudari Xian, maaf, saudari Xian, saya baru saja salah paham. Saya harap Anda tidak keberatan. Saudari Xian tersenyum dan berkata, Nona Liu, kenapa kamu begitu sopan padaku? Setelah itu, dia menunjuk ke sebuah Rolls-Royce di pinggir jalan tidak jauh dari sana dan berkata, mobilnya ada di sana. Nona Liu, ayo pergi. Oke. Liu Manqiong mengangguk dan mengikuti Sister Xian ke mobil Rolls-Royce lalu melaju menuju Purple Mountain Villa. Dalam perjalanan, Liu Manqiong dan Lin Wanner melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka baru saja tiba di Jinling. Saudari Xian yang duduk di kursi penumpang kembali menatap Liu Manqiong dan bertanya sambil tersenyum, apakah ini pertama kalinya Anda ke Jinling, Nona Liu? Iya. Liu Manqiong sedikit mengangguk. Saya belum pernah ke sini sebelumnya. Saudari Xian tersenyum dan berkata, saya mendengar dari suami kami bahwa kali ini Anda datang ke Universitas Jinling untuk melamar pekerjaan. Izinkan saya bertanya, Anda belum pernah ke Jinling sebelumnya. Mengapa Anda memilih datang ke Jinling dari Hong Kong Pulau untuk pembangunan? Dari segi pembangunan perkotaan, Jinling lebih berkembang dibandingkan Pulau Hong Kong. Masih banyak perbedaannya. Mendengar pertanyaan ini, tanpa sadar Liu Manqiong teringat pada sosok Ye Chen. Ketika saya datang ke Jinling, saya secara alami datang untuk Ye Chen, tetapi saya tidak tahu apa hasil akhirnya. Namun bagi Liu Manqiong, hal yang diputuskannya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibicarakan. Berbicara di atas kertas dan berbicara tanpa latihan bukanlah gayanya sama sekali. Namun, Liu Manqiong tidak mau mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berkata kepada saudari Xian, saya sudah terlalu lama tinggal di Pulau Hong Kong, dan saya sangat bosan. Kota-kota tingkat pertama di daratan memiliki waktu yang lebih cepat, kecepatan, jadi saya ingin mencari tempat yang relatif nyaman, kota, jadi setelah banyak pilihan, saya memilih Jinling. Saudari Xian mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, laju kehidupan di Jinling memang lebih lambat dari itu di kota-kota lapis pertama, dan lingkungannya relatif nyaman. Saya akan tinggal di sini. Sudah bertahun-tahun, dan sekarang saya semakin menyukainya. Saya yakin Anda akan merasakan hal yang sama jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah mengatakan itu, Sister Xian menambahkan, jika Anda memutuskan untuk tinggal di Jinling untuk pengembangan di masa depan, apa yang Anda butuhkan di Jinling? Jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan kartu nama dengan kedua tangan. Kartu nama itu sangat sederhana. Hanya 3 karakter, Li Suxian, dan serangkaian nomor ponsel. Terima kasih. Liu Manqiong mengambil kartu nama itu, mengucapkan terima kasih dengan sopan, dan kemudian bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, Saudari Xian, jika saya memutuskan untuk tinggal di Jinling dan berencana membeli rumah di dekat sekolah untuk ditinggali, lakukanlah.
Anda punya rekomendasi? Saudari Xian bertanya dengan rasa ingin tahu, rumah seperti apa yang dicari Nona Liu? Villa atau apartemen berlantai datar? Apartemen berlantai datar, Liu Manqiong berkata tanpa berpikir. Saya tidak bisa tinggal di villa sendirian, apartemen berlantai datar yang dihias dengan baik, yang terbaik, dan tidak harus terlalu besar, yang terbaik adalah memiliki lantai yang lebih tinggi sehingga Anda dapat menikmati pemandangan. Suster Xian berpikir sejenak sambil berkata, properti terbaik di kota Jinling adalah Thomson Yipin. Ini adalah sebuah villa, kompleks perumahan dengan lantai tinggi dan rendah semuanya berperabotan lengkap dan diantar, dan dijual sebagai rumah jadi. Apa yang Anda lihat itulah yang didapat. Villa-villa di komunitas ini pada dasarnya dijual puluhan juta atau bahkan lebih dari 100 juta. Lantai datarnya sekitar lebih dari 10 juta hingga 20 hingga 30 yuan. Sepertinya puluhan juta, dan lantai dasar adalah gedung bertingkat tinggi, yang memenuhi kebutuhan Anda, dan tidak jauh dari Universitas Jinling. Hanya membutuhkan 10 menit berkendara. Thomson Yipin, Liu Manqiong mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih, Sister Xian. Saya telah menuliskannya. Setelah saya mendapat pemberitahuan penerimaan, saya akan meluangkan waktu untuk melihatnya. Saudari Xian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Nona Manqiong, dengan kondisi Anda sendiri, pasti tidak akan ada masalah untuk melamar ke Universitas Jinling. Ya, Universitas Jinling sekarang sangat mementingkan internasionalisasi dan sangat mementingkan guru dan mahasiswa asing dan Pulau Hong Kong. Jika Anda seorang dokter dari daratan, persaingannya mungkin lebih ketat. Tetapi jika Anda berasal dari Pulau Hong Kong, itu akan jauh lebih mudah. Liu Manqiong terkejut. Dia berkata, Saudari Xian sangat akrab dengan Jinling. Dia bahkan mengetahui situasi Universitas Jinling dengan sangat baik. Saudari Xian tersenyum dan berkata, suami kami menyumbang banyak dana ke Universitas Jinling bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia memiliki sedikit uang selama bertahun-tahun, saya datang ke sini. Tetapi saya selalu memperhatikan situasi Universitas Jinling, dan pekerjaan saya di Jinling sangat bebas, sejujurnya. Jika suami dan istri saya tidak ada di sini, saya hanya perlu mengajak semua orang untuk menjaga kebersihan dan menjaga situasi istana saat ini. Jadi di waktu senggang itu, pada dasarnya saya terbiasa memahami semua aspek kota ini. Jadi Anda mungkin tidak berpikir bahwa saya orang Melayu, tapi saya pasti bisa dianggap sebagai orang yang tahu segalanya di Jinling. Liu Manqiong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, jika saya memiliki kesempatan untuk bekerja di Jinling, jika demikian, saya harus tahu dan belajar lebih banyak dari Anda. Saudari Xian mendengar dari nada suaranya bahwa dia masih sedikit tidak yakin dengan posisi di Universitas Jinling, jadi dia berkata dengan serius, Nona Liu, Anda pasti dapat menaruh 10.000 yuan di Universitas Jinling. Secara pribadi, meskipun Anda tidak memiliki koneksi apapun, Anda pasti akan diterima berdasarkan resume Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, universitas-universitas di daratan sangat mementingkan internasionalisasi. Anda berasal dari Hong Kong dan lulus dari Universitas Hong Kong. Ini sangat penting untuk Universitas Jinling. Ini sangat jarang. Liu Manqiong bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa mereka begitu memperhatikan aspek ini. Karena kita menjalankan sekolah, bukankah cukup melakukan pekerjaan dengan baik dalam penelitian akademis? Sister Xian tersenyum dan berkata, lihat Harvard, Yale dan MIT, mengapa sekolah-sekolah ini begitu terkenal di seluruh dunia. Mereka tidak hanya unggul dalam penelitian akademis, tetapi mereka juga mendapat manfaat dari siswa luar negeri terbaik yang mereka rekrut dari seluruh dunia. Saat itu, banyak anak muda Tiongkok yang belajar di universitas-universitas ini dan memulai perusahaan mereka sendiri setelah kembali, secara bertahap tumbuh menjadi wirausahawan besar yang bernilai puluhan miliar. Ketika orang lain membicarakan resume mereka, universitas tempat mereka kuliah adalah topik yang tidak dapat dihindari.
Dengan cara ini, Harvard tidak perlu berinisiatif pergi ke China untuk melakukan publisitas apapun. Semua orang di China tahu itu. Apalagi, universitas semacam ini sangat memperhatikan alumni kelas atas. Semua alumni yang sudah kuliah keluar dari mereka dan telah mencapai prestasi besar di semua lapisan masyarakat adalah objek fokus mereka untuk mempertahankan dan mempromosikan. Ini dengan sendirinya merupakan sumber daya yang sangat kuat yang memiliki manfaat besar bagi pengembangan dan promosi sekolah. Ambil contoh Universitas Harvard, sumbangan tahunan dari asosiasi alumni mencapai miliaran. Banyak pengusaha daratan pergi ke Harvard untuk menyumbang, dimulai dengan puluhan juta dolar. Tapi lihat Universitas Jinling. Dalam keadaan normal, sumbangan tahunan jumlahnya rata-rata, jumlah sumbangan alumni yang diterima mungkin tidak sampai 1% dari jumlah sumbangan Harvard. Inilah sebabnya universitas-universitas di daratan sangat ingin melakukan internasionalisasi dengan cepat, dan karena keadaan khusus Pulau Hong Kong sering juga tujuan internasionalisasi universitas-universitas di daratan. Arah pengembangan. Liu Manqiong berkata dengan heran, "Saudari Xian, Anda tahu banyak. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal ini selama bertahun-tahun saya di HKU." Saudari Xian berkata dengan rendah hati, "Ini semua gosip yang aku tahu. Kalau orang awam ingin tahu, perhatikan saja, dibandingkan dengan elit seperti Anda yang fokus pada akademis, mereka benar-benar ketinggalan jauh." Setelah mengatakan itu, Suster Xian berkata lagi, "Jika Universitas Jinling merekrut Anda dari Universitas Hong Kong, Anda memiliki gelar Ph.D., mungkin Anda dapat secara langsung atau tidak langsung membawa beberapa sumber daya mahasiswa dari Hong Kong ke Universitas Jinling di masa depan, yang merupakan sesuatu yang dihargai oleh Universitas Jinling. Berdasarkan alasan-alasan ini, saya berani mengatakan bahwa Anda pasti akan lulus wawancara ini." Ketika Liu Manqiong mendengar ini, dia mengangguk menyadari. Karena dia tidak pernah meninggalkan Pulau Hong Kong, dan dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, Liu Manqiong tidak pernah mengerti banyak tentang apa yang dikatakan Sister Xian. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Liu Manqiong merasa sedikit lebih percaya diri dari sebelumnya. Saat ini, Villa Gunung Ungu, Lin Waner sedang mendengarkan kicau jangkrik di bawah pohon di halaman. Dia menyiapkan kursi goyang yang terbuat dari tanaman merambat yang dianyam tangan di bawah pohon, dan juga menyiapkan meja teh bambu kecil. Kompor arang yang sangat kecil digunakan di atas meja teh. Apa yang terbakar di dalam kompor arang terbuat dari bahan terbaik zaitun arang yang sudah jadi tidak akan pecah atau pecah saat dibakar, tidak ada asap, bahkan mengeluarkan aroma yang sangat khas. Di atas tungku arang, ada tembikar diao, dan di dalamnya, teko teh puer merah tua sedang diseduh. Lin Waner suka minum teh, biasanya dia mulai membuat teh saat sarapan, minum teh dan membaca setelah makan malam, minum teh saat makan siang, membaca di sore hari dan makan sedikit makanan ringan, bahkan di malam hari. Jangan pernah lepas tangan Anda dengan teh. Apalagi puer merupakan teh dengan warna kuah yang sangat kental. Meskipun Lin Waner terus-menerus meminum teh setiap hari, namun giginya yang putih dan mengkilat tidak pernah ternoda oleh noda teh. Tepat ketika dia meletakkan buku itu dan mengambil cangkir teh untuk menyesapnya, terdengar ketukan lembut di pintu, diikuti oleh suara Qiu Yingsan, bertanya dengan hormat, "Nona, apakah sekarang nyaman bagi Anda?" kata Lin Waner sambil tersenyum. "Nyaman? Masuklah." Qiu Yingsan dengan hati-hati membuka pintu halaman dan berjalan masuk perlahan. Lin Waner memandangnya dan melihat bahwa dia sedang membungkuk, terengah-engah, dengan butiran keringat di dahi dan pipinya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu harus datang sendiri? Tangga batunya curam. Dengan milikmu tubuh saat ini, kamu masih harus berhati-hati." Beberapa. Qiu Yingsan menelan ludah, lalu berkata dengan sedikit terengah-engah dan lemah, Saya punya sesuatu yang ingin saya laporkan kepada wanita itu secara langsung."
Lin Wanner menunjuk ke sebuah pohon rendah di bawah pohon itu. Dia berdiri di atas bangku bambu dan berkata, "Duduk dan bicara, tepat pada waktunya untuk minum secangkir teh." Qiu Yingsan tersanjung dan mengangguk dengan cepat, bahkan berjalan beberapa langkah lebih cepat. Dia pertama-tama memindahkan bangku bambu, lalu duduk di depan Lin Wanner, dan berkata dengan hormat, "Nona, ini dia, saya memiliki seorang cucu perempuan yang kebetulan datang ke Jinling untuk wawancara, jadi aku mengundangnya ke Manor sebagai tamu. Ngomong-ngomong, makanlah di rumah, karena aku baru mengetahuinya pagi ini, dan aku tidak melaporkannya kepadamu sebelumnya. Jadi tolong jangan salahkan aku." Lin Wanner mengambil cangkir teh baru, membilasnya dengan teh, dan berkata sambil tersenyum, "Ini milikmu. Kamu adalah penguasa tempat ini. Jika kamu ingin menjamu tamu, mengapa kamu harus melapor kepadaku? Aku hanya salah satu tamu Anda." Qiu Yingsan berkata tanpa berpikir, "Nona, ini adalah hal kedua yang ingin saya minta Anda setujui. Tidak apa-apa, jarang Anda menyukai tempat ini. Dan saya semakin tua, saya khawatir saya tidak akan datang ke sini lagi setelah waktu ini. Jadi saya ingin memberikan villa Gunung Ungu kepada Anda, dan saya harap Anda dapat menerimanya." Lin Wanner terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum, dan berkata, "Saya tidak yakin berapa lama saya akan tinggal di sini. Anda harus menyerahkannya kepada keturunan Anda." Qiu Yingsan buru-buru berkata, "Nona, keturunan saya terlalu terburu nafsu sejak mereka masih muda. Mereka tidak pantas menerima ini semacam tempat, tetapi memberikannya kepada mereka adalah buang-buang uang, jadi tolong jangan sopan, Nona." Lin Wanner mengangkat bahunya, menyerahkan teh kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, "Karena Anda bersikeras, maka aku juga akan melakukannya. Aku tidak sopan padamu. Jika suatu saat aku tidak membutuhkan rumah ini lagi dan kamu masih hidup, aku akan mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Jika kamu sudah pergi saat itu, maka aku serahkan pada keturunanmu." Ketika Qiu Yingsan mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Itu semua sesuai dengan keinginanmu." Lin Wanner menunjuk ke secangkir teh yang dituangkan untuknya dan berkata dengan tenang, "Sudah minum? Aku melihatmu kehabisan napas. Aku sangat malu. Sebaiknya aku tidak memanjat terlalu tinggi lain kali. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku atau kirimi aku pesan WeChat." Qiu Yingsan dengan hormat menyerahkan tangannya dan berkata, "Aku mematuhimu." Saat dia mengatakan itu, dia dengan hati-hati mengambil cangkir tehnya, menyesap sedikit, lalu melihat kue teh di sebelah kompor arang, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Nona, apakah kamu masih menyukai teh dari Song Pinhao setelah meminumnya?" Teh ini dari Qiu Yingsan, seseorang disewa untuk mengumpulkan daging manusia dari Pulau Hong Kong dan membawanya ke Jinling untuk diberikan kepada Lin Wanner. Teh puer, kue teh ini memiliki sejarah ratusan tahun, dan bisa disebut sebagai teh puer terbaik. Perintah Lin Wanner kepada Sister Xian mengatakan bahwa dia menginginkan kue teh puer, tetapi dia tidak melakukannya. Tentukan jenis kue teh apa yang diinginkannya, maka dia membelinya. Beli yang termahal dan terbaik. Lin Wanner tersenyum tipis kali ini dan berkata, "Harga teh di pasaran bisa dijual ratusan atau puluhan juta per kue, jadi yang pasti bukan produk biasa. Ambil uangnya dan cari di pasar. Ini seharusnya menjadi teh puer termahal dan terbaik yang bisa Anda beli." Setelah mengatakan itu, Lin Wanner mengubah topik dan berkata sambil tersenyum, "Tapi itu masih jauh dari kue teh terbaikku." Kata Qiu Yingsan sambil tersenyum, "Segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan koleksi Nona." Lin Wanner tersenyum sedikit dan bertanya kepadanya, "Qiu tua, ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku, kan?" Qiu Yingsan kemudian terkekeh dan berkata, "Kamu tidak bisa lepas dari pandangan mata Nona yang tajam." Setelah itu, dia melanjutkan, "Nona, beginilah adanya, cucu perempuan saya akan melamar menjadi dosen di Universitas Jinling,
dan berdasarkan dia kondisi saat ini, lamaran ini harusnya merupakan pilihan yang pasti. Saya pikir Anda akan pergi ke Universitas Jinling di masa depan. Dia ingin mengajar di Universitas Jinling, sudah takdir untuk berada di sini hari ini. Anda sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk sampai ke sana, mengenalnya dan mungkin menjaganya di masa depan. Itu dia. Lin Wanner tersenyum tipis, dengan santai berkata, karena kita sudah ditakdirkan, tidak ada salahnya untuk saling mengenal. Qiu Yingsan sangat gembira mendengar Lin Wanner bersedia menunjukkan wajahnya. Dia dengan cepat berkata kepada Lin Wanner, Nona, mereka akan tiba dalam 20 menit lagi. Setelah mereka tiba, Anda bisa turun. Lin Wanner mengangguk dan berkata sambil tersenyum, di depan orang luar, jangan lupakan identitas baru saya. Qiu Yingsan berkata tanpa ragu-ragu, itu wajar, jangan khawatir, Nona. Setelah itu, dia berdiri perlahan dan berkata, Nona, silakan terus minum teh, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Kata Lin Wanner, carilah seorang pelayan untuk membantu Anda turun agar Anda tidak lelah. Qiu Yingsan berkata tersanjung, terima kasih atas perhatian Anda, Nona. Saya akan baik-baik saja, akan lebih mudah untuk turun. Melihat desakannya, Lin Wanner tidak berkata apa-apa lagi dan setuju. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu silakan saja, saya akan turun ketika mobil tiba. Yingsan selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya, membungkus sedikit pada Lin Wanner, dan perlahan mundur. Lin Wanner tidak pernah ramah. Jika Qiu Yingsan kebetulan memiliki seorang cucu perempuan yang mengunjunginya hari ini, bahkan jika Qiu Yingsan datang mengundangnya secara langsung, dia pasti tidak akan setuju. Dalam pandangannya, bersosialisasi dengan orang asing tidak hanya membawa risiko paparan ekstra, namun juga tidak diperlukan. Dia lebih suka mendengarkan kicau jangkrik di tempat teduh daripada mendengarkan orang asing berbicara di meja makan. Namun, ketika dia mendengar bahwa Qiu Yingsan, cucunya, akan pergi ke Universitas Jinling untuk wawancara sebagai dosen, pikirannya tiba-tiba menjadi aktif. Sampai hari ini, Lin Wanner tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di Jinling. Namun, ada satu hal yang bisa dia pastikan saat ini, yaitu dia menyukai Jinling. Dia menyukai kota yang terkait erat dengannya, menyukai rumah Qiu Yingsan, dan juga menyukai perasaan tiba-tiba digantung oleh seseorang di dalam hatinya, dan orang itu tidak jauh. Perasaan kompleks semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia merasa nyaman dan santai, tetapi selalu ada sedikit harapan, dan dia tidak tahu kapan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat dan jantungnya berdetak sedikit. Menurutnya, selama tidak ada bahaya di Jinling, dia bisa tinggal di sini selamanya. Terlebih lagi, dia selalu merasa bahwa sejak dia datang ke Jinling, semuanya berjalan lancar. Dia bertemu Claudia, Xiao Churan dan Malan satu demi satu. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai semua keinginannya menjadi kenyataan, karena dia sendiri yang memilikinya. Tidak pernah berani berpikir bahwa semuanya bisa menjadi seperti ini. Oleh karena itu, ia yang selalu polos dan kalem mulai menantikan kehidupan kampusnya yang akan datang. Dan kebetulan hari ini dia bertemu dengan cucu perempuan Qiu Yingshan yang datang untuk wawancara sebagai dosen. Sepertinya Tuhan sedang membantunya untuk menetap di Jinling secepatnya, jadi dia langsung ingin berkenalan dengannya. 20 menit kemudian, Lin Wanner mendengar suara ban yang disebabkan oleh mesin mobil dan ban yang bergesekan dengan tanah. Purple Mountain Villa berada beberapa ratus meter di atas permukaan laut. Suara mesin yang terdengar di sini pasti dalam perjalanan mendaki gunung. Jadi, dia mengambil cangkir itu, meminum semua teh di dalamnya, dan berjalan keluar dari halaman rumahnya. Saat ini, Liu Manqiong baru saja tiba di pintu masuk utama Villa Gunung Ungu dengan mobil. Dia tidak pernah menyangka Qiu Yingshan akan memiliki villa megah di tempat seperti ini.
Meskipun banyak orang kaya di Hong Kong yang memiliki rumah mewah yang dibangun di atas pegunungan, tidak ada seorang pun yang dapat memiliki seluruh gunung sendirian. Villa-villa di Jalan Sisun tidak ada bandingannya dengan villa eksklusif ini. Mobil melaju ke dalam villa dan berhenti di luar gerbang besar bangunan utama di halaman lantai 1. Itu seperti sebuah hotel, dengan teras besar yang dirancang untuk memarkir 3 mobil secara berdampingan. Qiu Yingxan dan istrinya berpegangan tangan dan secara pribadi menyambutnya keluar dari aula utama. Begitu Liu Manqiong keluar dari mobil, dia melihat pasangan tua itu berjalan keluar sambil tersenyum. Dia buru-buru menyapa mereka dan berkata dengan hormat, "Kakek Qiu, Nenek Qiu, sudah lama tidak bertemu. Kalian berdua masih kuat?" Yingxan berkata sambil tersenyum, "Manqiong, kita tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Kamu sudah menjadi gadis yang cantik dan anggun, Liu." Manqiong tersenyum dan berkata, "Kakek Qiu, aku takut kamu telah menjadi gadis tua." Wanita tua itu melangkah maju, memegang tangan Liu Manqiong, dan berkata dengan penuh kasih, "Manqiong, kamu semakin mirip ibumu. Terakhir kali nenek melihatmu adalah ketika kakekmu meninggal. Sudah lama sekali kamu tidak melihatnya, pergi ke Singapura atau Malaysia untuk mengunjungi nenek." Nyonya Qiu sangat mencintai ibu Liu Manqiong. Pada tahun-tahun awal ketika keluarga Liu masih di sana, kedua keluarga sering bertemu dan berkumpul. Ibu Liu Manqiong lembut, berbudi luhur, intelektual dan murah hati, yang membuat Ni Qiu, yang tidak mempunyai anak perempuan, sangat menghargainya. Ketika Liu Manqiong masih kecil, dia sering bertemu dengan keluarga Qiu. Wanita tua itu sangat mencintainya. Meskipun dia tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, ketika dia melihat bahwa dia memiliki lebih banyak ibu, dia merasakan lebih banyak cinta dan kasih sayang di hatinya. Liu Manqiong berkata dengan malu-malu, "Nenek Qiu, saya jarang meninggalkan Pulau Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir. Karena studi dan alasan lainnya, saya belum bisa mengunjungi Anda. Mohon maafkan saya." Nyonya Qiu berkata dengan serius. "Nenek memahami bahwa ketika ibumu meninggal, kakek Qiu menemaniku menemui dokter di Amerika Serikat, dan tidak satu pun dari kami yang bisa mengantarnya pergi. Setiap kali aku memikirkannya selama bertahun-tahun, aku merasa sangat malu dan bahkan lebih menyesal." Liu Manqiong berkata sejak ibunya. Setelah kematiannya, kecuali saudara perempuan kandungnya, dia hampir tidak merasakan kasih sayang keluarga lagi. Ayah kandungnya tidak dapat diandalkan, jadi dia secara alami mengasingkan kerabat lainnya. Namun ia tidak menyangka Ni Qiu masih merasa malu karena tidak bisa pergi ke Pulau Hong Kong untuk menghadiri pemakaman ibunya. Hidungnya sakit dan tanpa sadar matanya berkaca-kaca. Meskipun lelaki tua dan perempuan tua dari keluarga Qiu tidak dapat menghadiri pemakaman ibu mereka, putra-putra dari keluarga Qiu bergegas ke sana untuk pemakaman generasi muda. Standar keluarga Qiu sangat sempurna. Memikirkan hal ini, dia juga berkata kepada Nyonya Qiu dengan rasa malu, "Nenek, tolong jangan katakan itu. Ibuku adalah juniormu. Dia memiliki jiwa di surga, dan dia pasti tidak ingin kamu lelah karena tentang kematiannya." Saat dia berbicara, dia juga berkata dengan jujur, "Sejak ibuku meninggal, aku menjadi semakin kesepian selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah bisa melihatmu, dan aku tidak pernah meneleponmu sangat sering. Saya merasa sangat bersalah." Nyonya Qiu melihat dia merasa sedikit sedih, menepuk punggung tangannya, dan berkata dengan nyaman, "Oke. Ini sudah berakhir. Ketika kamu pergi bekerja di Universitas Jinling, kamu akan datang sering ke rumahmu. Kakekmu Qiu dan aku akan berada di sini selama waktu ini." "Oke." Liu Manqiong setuju tanpa ragu-ragu. "Saya pasti akan sering datang menemuimu." Qiu Yingxan berkata saat ini, "Manqiong, ayo pergi masuk dan berbicara. Kakek memiliki sepupu yang baru saja kuliah di Universitas Jinling. Prosedur penerimaan, dia adalah mahasiswa baru di awal semester, dan saya akan segera memperkenalkan Anda kepadanya."
Anda akan menjadi dosen di Universitas Jinling di masa depan, dan dia adalah mahasiswa baru di Universitas Jinling. Saya biasanya harus meminta Anda untuk membantu merawatnya. Liu Manxiong terkejut. Ditanya, kakek Qiu, sepupumu akan belajar di Universitas Jinling. Ya, Qiu Yingshan tersenyum dan berkata, kami datang ke Jinling kali ini tidak hanya untuk melihat-lihat, tetapi juga untuk membantunya dengan prosedur penerimaan. Baiklah, saya tidak menyangka Anda datang ke Universitas Jinling untuk melamar pekerjaan, sungguh kebetulan. Saat dia sedang berbicara, Qiu Yingshan melihat Lin Waner datang dari aula, dan tersenyum dan berkata kepada Liu Manxiong, dia di sini. Bersambung.